Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Master Nukli akan membahas soal dan pembahasan tes profiling ASN hot sesuai FR ya atau field report. Jadi bagi kalian yang ASN akan tes profiling bisa belajar di sini di Master Nuki ya. Apa saja sih yang ada di tes profiling itu ya bisa kalian ketahui di channel Master Nuki. A few moments later. Soal pertama ini tentang aspek sosiokultural dan manajerial. Instansi Anda baru saja menerapkan sistem surat menyurat menggunakan e-surat. Namun banyak rekan senior mengalami kesulitan menggunakannya sehingga hal ini dapat menghambat target tim. Bagaimana sikap Anda? A. Membiarkan saja karena itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing personal. B. Fokus pada pekerjaan sendiri agar tidak ikut terhambat. C. Mengusulkan kepada pimpinan agar rekan senior dipindah ke divisi yang lebih mudah. D. Secara proaktif membuat panduan singkat dan menawarkan bantuan kepada rekan senior yang mengalami kesulitan. Kata kunci daripada soal ini adalah di mana kita ada sebuah masalah dituntut untuk punya ide atau punya solusi ya. Ketika di sini ada rekan senior yang mengalami kesulitan ya, ini karena berhubungan dengan teknologi ya, jadi bagaimana solusi Anda yang sebagai junior ketika ada sebuah sistem ya sudah menggunakan teknologi namun rekan senior ini mengalami kesulitan. Kata kunci kesulitan ini berarti mengandung jawaban nanti kita itu harus membantu, kemudian membantu itu harus bisa dipahami oleh rekan senior tersebut. Kita bahas satu persatu. Dari jawaban A, membiarkan saja karena sudah menjadi tanggung jawab masing-masing personal. Ini bukan jawabannya ya. Kalau dibiarkan saja kan mereka tidak tahu ya. Rekan-rekan senior itu tidak tahu bagaimana cara menggunakan e-surat tersebut ya. Bagaimana solusinya, bagaimana cara menggunakannya. Kalau kita biarkan kan sama saja, ini akan menjadi hambatan. Kemudian fokus pada pekerjaan sendiri. Ini menunjukkan sikap egois ya. Tidak ada kerja tim di dalam sebuah tim atau tidak ada kerjasama. Mengusulkan kepada pimpinan untuk dipindah ini malah menimbulkan masalah baru ya. Masalah baru rekan senior pada Anda sebagai junior ini akan menimbulkan masalah baru dan ini bukan jawaban. Secara proaktif membuat panduan singkat, panduan yang bisa dipahami dan menawarkan bantuan kepada rekan senior yang mengalami kesulitan. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah ketika ada kesulitan, ini kata kuncinya adalah harus ada penawaran bantuan, harus ada sesuatu alat yang bisa membuat mudah rekan senior ini menggunakan e-surat. Soal nomor 2. Anda sebagai ketua panitia kegiatan BIMTEK di acara sebuah instansi. Di tengah persiapan Anda menyadari ada kesalahan administrasi dalam membuat surat pesanan hotel. Apa yang Anda lakukan? A. Menyalahkan anggota tim yang mengerjakan administrasi tersebut. B. Diam saja dan berharap agar masalah tidak ketahuan sampai selesai. C. Segera melapor ke atasan, mengakui kesalahan dan mengusulkan solusi perbaikan serta sesegera mungkin memperbaiki kesalahan. D. Mencari cara menutupi kesalahan agar tetap berjalan dengan lancar. Nah, di sini ini juga ada hambatan bahwa ada kesalahan administrasi ya. Di sini kata kuncinya Anda itu sebagai ketua panitia ketika ada sebuah kesalahan tentu kunci jawaban ini pasti mengandung kata maaf ya, atau
maaf dan solusi perbaikan. Mana nih kalimat kunci yang mengandung maaf dan solusi perbaikan? A. Menyalahkan anggota ini malah menjadi masalah baru, bukan jawabannya. Diam saja juga tidak akan memecahkan masalah ya. Diam saja ini juga tidak akan memecahkan masalah, bukan solusi. Segera melapor ke atasan, mengakui kesalahan dan mengusulkan solusi perbaikan sesegera mungkin ya. Perbaikan tersebut ini kita tampung dulu. Jawabannya mencari cara menutupi kesalahan agar tetap berjalan dengan jalan. Ini juga sama tadi ya, diam saja ini ya, mencari cara untuk menutupi kesalahan tersebut ini sama saja dengan jawaban B. Jadi jawabannya benar adalah C. Soal nomor 3 ini tentang aspek potensi atau psikologi. Anda diberi tugas yang sangat mendesak oleh atasan, namun data yang tersedia ada yang tidak valid. Apa langkah Anda? A. Mengerjakan tugas seadanya saja. B. Berinisiatif mencari data yang valid dengan menghubungi pihak terikat dan mengerjakannya. C. Melapor ke atasan bahwa tugas tidak bisa dikerjakan sampai data tersebut valid. D. Meminta rekan lain untuk mengambil alih tugas karena situasi tidak kondusif. Jadi ini ada yang tidak valid ya. Solusi daripada yang tidak valid kan harus intinya mengusahakan yang agar data tersebut menjadi valid ya. Valid. Kemudian dari jawaban A, mengerjakan tugas seadanya saja, ini bukan solusi. Berinisiatif mencari data yang valid, nah ini kata kunci tadi yang saya bicarakan ya. Ini kita tampung dulu. Melapor ke atasan bahwa tugas tidak bisa dikerjakan, ini justru nanti tugasnya tidak selesai ya. Ini juga bukan solusi. Meminta rekan lain untuk mengambil alih tugas karena situasi tidak kondusif, ini yang diberi tugas di Anda bukan rekan lainnya, ini juga bukan solusi. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kemudian soal berikutnya, pimpinan Anda memberikan teguran terhadap hasil tugas Anda di hadapan rekan-rekan lain. Bagaimana reaksi Anda? A. Meminta maaf, mendengarkan dengan tenang, mencatat poin dan meminta solusi setelah rapat. B. Merasa marah karena dipermalukan di hadapan rekan-rekan. C. Langsung menyanggah bahwa tugas Anda sudah benar. D. Meminta maaf dan akan mengerjakan nanti kalau kondisi hati sudah membaik. Jadi di sini Anda mendapatkan teguran ya, teguran terhadap hasil tugas Anda. Biasanya kan pimpinan lebih tahu, lebih berpengalaman bahwa tugas Anda ini ada yang kurang atau kurang lengkap, atau yang tugas Anda ada yang melenceng dari peraturan-peraturan, dari SOP. Kemudian pimpinan Anda atau atasan Anda itu menegur. Solusi yang tepat ini ada kata maaf, kemudian perbaikan ya. Maaf, kemudian perbaikan, ini ya. Ini kata kuncinya, kata kunci jawaban. Dari A, meminta maaf, mendengarkan, kemudian mencatat poin dan meminta solusi. Ini kita tamu dulu jawabannya. Merasa marah karena dipermalukan ya. Ini bukan jawabannya, justru Anda marah dengan atasan, malah atasan akan semakin mengucilkan Anda ya. Kemudian langsung menyanggah bahwa tugas Anda sudah benar, belum tentu ya. Ini tugas Anda sudah benar belum tentu, karena memang atasan Anda sudah mengoreksi ya, sudah tugas Anda itu sudah dikoreksi bahwa memang tugas Anda ini ada yang kurang tepat atau kurang benar, sehingga Anda mendapat teguran. Ini juga bukan solusi. Meminta maaf dan akan mengerjakan kalau kondisi hati sudah membaik ya, ini hampir sama dengan A, namun bedanya ini kalau kondisi hati yang sudah membaik. Padahal Anda sebagai ASN ini dituntut untuk profesional ya.
ya, profesional ini juga bukan jawaban, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, aspek literasi digital. Anda menemukan akun sosial media yang belum di logout di komputer kan Anda bekerja. Apa tindakan yang paling tepat? A. Membukanya apa saja isi pesan sosial media tersebut. B. Mengabaikan karena bukan akun sosial media Anda. C. Langsung menghubungi rekan Anda agar segera di logout. D. Meminta izin rekan Anda agar Anda yang mengelogoutkannya, ya. Jadi ini tentang literasi digital, ya. Jadi soal profiling ASN ini ada 4 aspek, ya. Mulai dari sosio-kultural manajerial, kemudian ada aspek potensi atau psikologi, ini ada aspek literasi digital, dan terakhir nanti ada preferensi karir, ya. Sebelum Anda menjawab soal ini, like, komen, dan subscribe, ya, channel Master Nuki ini agar tetap berkembang, agar kami bisa membuat soal-soal yang lebih banyak lagi tentang ASN, tentang CPNS, soal-soal CPNS, P3K, tes BUMN, dan tes masuk kerja lainnya. Langsung saja kita bahas dari jawabannya. Membuka apa saja isi pesan sosial media tersebut. Ini bukan daripada etika digital, ya. Ini bukan dari etika digital. Ini bukan jawabannya. Kemudian mengabaikan karena bukan akun sosial media Anda. Ini berbahaya, ya, kalau mungkin Anda dengan teman Anda baik, ya, hubungannya, tapi mungkin orang lain ketika membuka komputer tersebut bisa jadi disalahgunakan, ya. Ini bisa jadi disalahgunakan. Ini bukan solusi. Langsung menghubungi rekan Anda agar segera di logout. Ini bisa jawabannya. Meminta izin rekan Anda agar Anda yang melogoutkannya. Ini juga bisa solusi. Namun jawaban daripada antara C dan D yang paling tepat adalah C, karena kan akun media ini kan bersifat privasi, biar teman Anda yang melogoutnya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 6. Anda perlu berkolaborasi dalam mengerjakan satu dokumen berupa data personil yang akan mengikuti BIMTEK bersama 3 rekan dari kota yang berbeda. Metode apa yang paling efektif dan efisien? A. Masing-masing mengerjakannya di Excel lalu salah satu menggabungkannya di akhir. B. Mengadakan rapat Zoom dan salah satu orang mengetik sementara yang lain memberikan masukan atau share screen. C. Saling mengirim draft Excel di email sampai draftnya selesai. D. Bekerja bersama-sama menggunakan dokumen online misal Google Spreadsheet agar bisa mengedit secara real time. Jadi di sini ada yang namanya kolaborasi digital, ya. Kolaborasi, ya. Kolaborasi digital, jadi di sini ada kata kunci kerjasama, ya. Ada kata kuncinya kerjasama kalau kolaborasi, atau sama-sama. A. Dari jawaban A, masing-masing mengerjakan di Excel lalu salah satu menggabungkannya di akhir. Ini tidak efektif dan efisien, ya. Kalau dikerjakan saling mengerjakan masing-masing digabungkan di akhir, ini bukan efektif dan efisien, ya. Tidak efektif atau tidak efisien. Mengadakan rapat Zoom dan salah satu mengetik sementara yang lain memberikan masukan. Nah, ini terlalu banyak banyak. Ini juga sebenarnya nggak masalah, namun kan istilahnya kurang efektif dan efisien, padahal data tersebut harus jadi di saat itu juga. Kemudian saling mengirim draft Excel di email sampai draftnya selesai.
ya. Ini juga saling mengerjakan masing-masing ya. Ini masih berbentuk draft, ini juga bukan jawaban. Bekerja bersama-sama menggunakan dokumen online misal Google Spreadsheet agar bisa mengatur secara relevan. Ini ada kata kunci bersama-sama. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian dari aspek preferensi karir, nah ini tidak ada jawaban yang benar maupun yang salah ya, karena ini merupakan pilihan Anda. Ini yang akan diukur oleh pihak BKN atau BKT setempat bahwa Anda itu cocok di lingkungan mana ya. Nantinya ke depannya karir Anda itu akan cocok di lingkungan mana. Lingkungan kerja seperti apa yang membuat Anda produktif? Nah ini masing-masing daripada jawaban ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ini sesuai dengan pilihan Anda. Yang pertama, lingkungan yang kompetitif, dinamis, dan targetnya selalu menantang ya. Ini biasanya di pekerjaan yang istilahnya ada targetnya yang menantang ya, mungkin di bagian pengadaan barang jasa ya misalnya. Kemudian lingkungan yang stabil terukur dengan SOP yang jelas. Ini lingkungan yang stabil terukur, SOP yang jelas, istilahnya lingkungannya itu stabil, mungkin tidak banyak tekanan ya, misalnya di dinas, misalnya di dinas pertanian atau dinas koperasi misalnya. Kemudian C, lingkungan yang kolaboratif, suportif, menggunakan kekompakan ya. Kompak, ini ada kerja tim ya, kompak ya, lingkungannya seperti ini. Kemudian di lingkungan yang fleksibel, memberi kebebasan luas dan fokus pada kreativitas inovasi. Ini ada inovasi, menciptakan sebuah produk ya, atau riset biasanya seperti di Brida ya, ada inovasi misalnya. Jadi ini dari jawaban ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ini sesuai dengan preferensi atau pilihan Anda. Kemudian soal berikutnya, jika diberi sebuah pilihan, jenis pekerjaan apa yang Anda akan ambil? A, menganalisis data kompleks dan menyusun laporan di balik layar. Jadi ini biasanya berbentuk laporan-laporan, misalnya Anda sebagai pengawas ya, pengawas di koperasi misalnya. Nah ini menganalisis data yang kompleks ya, ini mungkin ini cocok bagi Anda ya, Anda pengennya seperti itu sebagai fungsional misalnya, atau ahli perencana ya misalnya. Kemudian mengelola tim, mengorganisasikan, mendelegasi dan memastikan tugas berjalan dengan baik. Ini biasanya struktural ya, kalau Anda berminat di struktural, nah ini pekerjaannya seperti ini. Kemudian memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, menerima keluhan dan masukan, ini biasanya di lingkungan kelurahan, kecamatan atau puskesmas ya, atau di distrik capil misalnya. Kemudian menjadi narasumber ya, ini narasumber ya, bukan narasumber, maaf saya salah ngetik. Atau mengajar di pelatihan, berbagi pengetahuan yang dimilikinya. Ini bisa saja seperti guru ya, kemudian dosen, atau kalau di PLK ya instruktur ya. Ini ada beberapa tipe yang Anda pilih nanti ke depannya. Oke, demikian soal-soal tentang profiling ASN dari Master Nugi, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan share agar bisa bermanfaat bagi yang lain ya, ilmu ini dibagikan kepada yang lain, dan yang belum tes bisa mengerjakan dengan baik, bisa sesuai dengan pilihan Anda ke depannya dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.